Hari ini, Senin 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penularan COVID-19. Salah satu aturannya adalah membatasi kegiatan dan aktivitas perkantoran. Berikut laporan Kurnia Hapsari dan Eko Hadi yang melaporkan suasana terkini dari Bekasi dan Bogor. Ya, kita terlebih dahulu ke Bekasi. Selamat pagi Kurnia Hapsari. Ya, selamat pagi Almira. Ya, selamat pagi Almira dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari pertama penerapan PSBB total di wilayah DKI Jakarta. Dan kondisi dari stasiun Bekasi pada pagi hari ini, tadi kami memantau mulai dari pukul 5 pagi, sudah terlihat ramai penumpang yang hendak menuju wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun memang sejak pagi sampai saat ini tidak ada antrian yang berarti dari stasiun Bekasi ini. Untuk penumpang dari wilayah Bekasi yang hendak masuk stasiun memang harus menerapkan protokol kesehatan, dan petugas di stasiun sejak pagi juga sudah berjaga-jaga, mulai dari petugas stasiun maupun dari TNI yang berjaga di stasiun Bekasi ini. Tadi dari area parkir di stasiun Bekasi ini juga sudah diberikan arahan atau diberikan tanda-tanda dan pembatas begitu untuk nantinya jika memang di stasiun Bekasi ini terjadi antrian, maka penumpang harus melakukan baris dan menerapkan jaga jarak. Dan memang di stasiun Bekasi sendiri sudah terlihat aturan jaga jarak karena memang protokol kesehatan sebelum PSBB total ini juga sudah diberlakukan sejak bulan April lalu. Di stasiun Bekasi diberikan marka dan juga tanda-tanda untuk para penumpang di stasiun dapat mengantri mulai dari luar area stasiun hingga di peron diberikan tanda atau marka bagi penumpang untuk berdiri maupun duduk di area stasiun. Dan pagi hari ini penumpang sudah mulai banyak yang masuk ke area peron, namun memang tidak ada antrian, dan menurut keterangan petugas di jam yang sama seperti hari-hari sebelumnya, di waktu sibuk seperti pagi hari ini, jumlah penumpang masih belum terlihat adanya penurunan, namun dimungkinkan nanti sekitar pukul 6 baru bisa terlihat apakah akan ramai atau sepi, karena biasanya di stasiun Bekasi ini penumpukan penumpang terjadi sekitar pukul 6 pagi. Dan Almira dan juga pemirsa, memang protokol kesehatan diberlakukan di stasiun Bekasi ini. Petugas stasiun juga sudah memberikan tempat cuci tangan untuk para penumpang mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke area stasiun, dan juga ada pengecekan suhu tubuh secara otomatis, dan penumpang di stasiun Bekasi juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Bagi penumpang yang tidak menggunakan masker dilarang untuk masuk ke dalam area stasiun Bekasi ini. Almira. Ya, Kurnia, kalau tadi seluruh rangkaian protokol kesehatan sudah diterapkan, lalu bagaimana, apakah ada tindakan atau sanksi bagi warga yang tidak memakai masker saat memasuki stasiun? Ya, Almira dan juga pemirsa, pagi hari ini kami memantau bahwa hampir semua penumpang dari stasiun Bekasi ini menggunakan masker. Namun petugas dari mulai depan pintu gerbang hingga area masuk dan juga peron disiagakan. Saat ini terlihat petugas dari stasiun Bekasi maupun TNI berjaga di depan area stasiun dan memastikan bahwa pengguna kereta KRL ini menggunakan masker. Dan sejauh ini menurut keterangan dari petugas tidak ada sanksi yang diberikan, namun memang jika tidak menggunakan masker tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area stasiun. Almira. Iya, terima kasih Kurnia atas laporannya. Kita beralih ke Bogor, sudah ada rekan TV One Eko Hadi. Selamat pagi Eko Hadi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Almira. laporan Anda. Ya, selamat pagi Almira dan pemirsa TV One. Kondisi saat ini di stasiun Bogor nampaknya tidak terlalu ramai seperti hari biasanya. Hanya beberapa saja pengguna KRL yang memasuki ke wilayah peron atau gate entrance dari stasiun besar Bogor untuk pagi ini. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, beberapa tahap harus dipenuhi atau harus dijalankan bagi para pengguna yang ingin masuk ke dalam area stasiun maupun dari
luar menuju peron stasiun Bogor. Hal ini tidak ada perubahan tampaknya, tetap pengecekan suhu tubuh, kemudian penggunaan hand sanitizer atau pencuci tangan, dan kemudian pengenaan masker. Memang masih saja ada yang tidak mengenakan masker, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, dan itu pun hanya berupa teguran dari petugas. Dan mereka yang tidak mengenakan masker, namun membawa masker, syarat dikenakan maskernya, dan kemudian peraturannya bagi yang tidak mengenakan masker maka akan disuruh pulang kembali atau suruh keluar dari area stasiun Bogor. Dan sementara untuk angkutan menuju Jakarta sendiri, pihak Kementerian Perhubungan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor sudah menyiapkan sekitar 27 unit armada bis gratis untuk menuju Jakarta. Hal ini sudah dilakukan jauh beberapa hari lalu, terutama di saat PSBB sudah mulai. Dan saat ini tampaknya bis sudah mulai kosong, dan di belakang saya pun pengguna KRL sudah mulai berdatangan. Begitu Almira. Ya baik, terima kasih Eko atas laporannya dari Stasiun Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sudah ada reporter TV One dari Jakarta. Silakan Christopher Emmanuel. Ya, selamat pagi Almira dan pemirsa. Memang hari ini, tanggal 14 September 2020 adalah hari pertama penerapan kembali PSBB secara total di DKI Jakarta. Ini memang berbeda dengan PSBB transisi yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 5 Juni yang lalu, di mana sudah diperpanjang sebanyak 5 kali. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di kawasan Sudirman Tamrin, di mana ini biasanya memang menjadi titik keramaian orang yang beraktivitas untuk pergi bekerja, karena memang berdasarkan peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 13 September kemarin memang mengatur bahwa seluruh pusat kegiatan perkantoran memang diharuskan untuk melakukan kegiatan atau bekerja dari rumah, kecuali ada 11 sektor usaha esensial yang boleh masih beroperasi, yaitu beberapa di antaranya adalah sektor kesehatan, bahan pangan, ekonomi, ataupun juga logistik. Dan memang di kawasan Sudirman Tamrin ini, tepatnya ada di kawasan Sudirman Tamrin ini yang biasa menjadi pusat aktivitas dari kegiatan perkantoran, memang terpantau cukup lengang, namun juga masih ada aktivitas warga yang menggunakan kendaraan pribadi yang memang masih cukup ramai, dikarenakan memang kendaraan pribadi masih terus boleh beroperasi dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dari jumlah batas maksimal kendaraan, masing-masing kendaraan. Kemudian untuk dari transportasi mobilitas penduduk sendiri seperti Transjakarta ataupun MRT memang masih beroperasi seperti biasa. Dan untuk waktu operasional dari MRT sendiri masih sama, yaitu dari pukul 5 pagi. Tadi sudah mulai beroperasi, nantinya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan pembatasan 62 hingga 67 orang di dalam satu kereta. Dan memang dengan adanya pembatasan transportasi ini, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin agar masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dari rumah demi menekan angka pertumbuhan atau penambahan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat sejak awal September kemarin. Dan untuk pembatasan atau PSBB secara total ini masih akan dilakukan hingga 2 pekan mendatang. Dan memang dalam pernyataannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa jika nantinya kasus terus bertambah, maka nanti dari PSBB total ini masih bisa terus diperpanjang. Terus sementara demikian, Almira, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Christopher Emmanuel yang mengabarkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Kemudian juga sebelumnya sudah ada Kurnia Dwi Hapsari dari Stasiun Bekasi dan juga Eko Hadi dari Stasiun Bogor, Jawa Barat.